Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasikin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una su'batan fabdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adani tariq wal haya su'batu minal iman. Wa qala Sayyidul Islam Ibnu Athaillah fi kitabil hikam, kaifa yasraku qalbun saral akwani muntabiatan fi mir'atih am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawati am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Amma ba'du. Hadirin, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat dan salamnya semoga disampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah, dari sekian hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahi dengan nikmat ini, iman, Islam dan ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kekuatan kepada kita untuk salat berjamaah subuh, dan Allah dudukan kita di majelis taklim ini. Maka hadirnya kita dalam salat berjamaah subuh dan duduknya kita di majelis taklim ini bukan daripada kekuatan kita, bukan daripada keinginan kita, apalagi daripada kemampuan kita. Ini semuanya adalah bentuk daripada kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan pada orang itu, orang itu ingin diangkat harkat martabatnya, derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, cirinya adalah orang itu yufaqihu fiddin. Orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan pemahaman terhadap perkara agama. Maknanya yufaqihu fiddin, faham terhadap perkara agama, maka orang itu memiliki ilmu agama. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya taufik, kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu menjadi amal agama. Lalu kemudian
Dia mampu mengorbankan seluruh potensi hidup yang Allah anugerahkan kepadanya untuk kepentingan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang disebut paham terhadap perkara agama. Orang paham terhadap perkara agama di dalam Al-Quran disebut ulaika humul muflihun, adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung dunia dan akhiratnya. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita bahas tentang kelanjutan daripada kaidah-kaidah kitab hikam yang bersambung antara kaidah yang ke-10, ke-11 dan ke-12-nya, sedikit kita ingatkan bahwa menjelang tahun baru Islam 1443 Hijriah, sebelumnya hadirin rahimakumullah, ada sebuah peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, yaitu hadirin rahimakumullah, diperhitungkannya lagi nama daripada umat muslim Indonesia. Dengan adanya catatan resmi hadirin rahimakumullah daripada penggiat-penggiat dakwah dan mujahid-mujahid Islam dari Indonesia yang membawa catatan, di mana catatan itu menggemparkan hadirin rahimakumullah musuh Allah namanya Yahudi bin Israel. Di mana dalam catatan itu hadirin rahimakumullah ada 15 juta orang Indonesia yang siap datang ke Israel, ke Palestina untuk membebaskan daripada hadirin rahimakumullah Masjid Al-Aqsa. Pada saat itu Al-Aqsa sedang dikuasai oleh mereka. Alhasil hadirin rahimakumullah, ini Yahudi, ini Israel, hadirin Bani Israel. Maka hadirin rahimakumullah menyerah tanpa syarat kepada Hamas. Ini hadirin rahimakumullah kuasa Allah Subhanahu wa taala, asbab daripada orang Indonesia. Kemudian menjelang tanggal 17 Agustus 2000, bukan merdekanya 1945 Mei. Tanggal 17 Agustus 2021. Menjelang tanggal 17-nya, tanggal 15-nya, Allah Subhanahu wa taala pun tunjukkan kepada kita ada satu perkara yang oleh orang Indonesia, tokoh Indonesia diusahakan, yaitu menyatukan suku-suku di Afghanistan, sehingga orang Indonesia ini, tokoh Indonesia ini sanggup mengajukan hadirin rahimakumullah pencabutan status teroris kepada Taliban. Ini pun berhasil. Alhasil tanggal 15 Agustus Taliban yang sudah tidak menyandang lagi gelar teroris, hadirin rahimakumullah, merebut Afghanistan tanpa berperang. La ilaha illallah. Taliban ini artinya adalah santri. Dulu Jenderal Joko Nurmantio, mantan Panglima TNI, pernah mengatakan bahwa kejayaan Islam, berdegaknya negara Indonesia ini tidak akan pernah bisa merdeka dan tegak kecuali dengan dua kekuatan, santri dengan ulama. Kalau sekiranya ini dibahasakan internasional, tidak akan bisa tegak Islam di dunia, dan dunia ini tidak akan bisa aman sentosa kecuali dengan Taliban dan hadirin rahimakumullah ulama. Karena santri itu namanya, bahasa Arabnya adalah Taliban. Taliban hadirin rahimakumullah adalah santri. Subhanallah. Apa yang terjadi hadirin? Mohon maaf, kalau di luar negeri Indonesia ini harum, mulai bangkit lagi. Dan kita pun hadirin rahimakumullah di dalam Taliban itu ada satu pasukan Kopassusnya
yaitu yang disebut dengan Badri 313. Ini hadirin rahimakumullah kias, mengambil kias kepada tentara Badar yang jumlahnya 313 orang mampu mengalahkan 1000 orang. La ilaha illallah. Sampai turun ayat idtastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati bimurdifin. Allah turunkan 1000 malaikat, kemudian tambah 3000, tambah lagi 5000. La ilaha illallah. Maka hadirin rahimakumullah, pertama kita lihat program mereka bagaimana hadirin rahimakumullah hukum Islam tegak di Afghanistan. Cita-cita mereka yang kedua, subhanallah tabarakallah, mereka katakan apabila negara kami sudah aman sentosa, rakyatnya sudah sejahtera, maka kami akan kirimkan 20.000 pasukan untuk merebut Yerusalem, untuk merebut hadirin rahimakumullah Masjid Al-Aqsa dari tangan Yahudi. La ilaha illallah. Dasar. Namun perlu diketahui, setelah itu hadirin rahimakumullah terjadi, maka kemudian hadirin Taliban nanti membawa panji Islam dan akan mendirikan khalifah keberapa? Keempat di dalam Islam ini, maaf kelima. Khalifatul Rasul, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalifan Bani Abdin Rahim Makul Bani Umayyah, Khalifan Bani Abbasiyah, Khalifan Hadin Rahim Makul Bani Utsmaniyah yang kemudian hancur di 1924. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, per 100 tahun akan dibangkitkan Hadin Rahim Makul Mujaddid, penegak agama. Maka dari 1924 sebentar lagi 100 tahun itu jadi tahun 2024. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi ini akan bangkit lagi kekhalifahan Islam dunia. Jadi jangan takut Pak. Kekhalifahan Islam itu yang ditakutkan hadirin rahimakumullah tidak akan bangkit di Indonesia. Tapi akan bangkit nanti di Palestina. Di Yerusalem. Setelah hadirin rahimakumullah direbutnya itu Masjid Al-Aqsa. Mekah, Madinah hadirin rahimakumullah dalam sehancur-hancurnya waktu itu. Tapi kemudian juga akan bangkit, akan hadirin rahimakumullah diangkat seorang pemimpin dunia, hadirin rahim dibaiat, namanya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Subhanallah. Nah mungkin sekarang Imam Mahdi belum nampak, yang baru ada Abu Mahdi. Ini yang sedang bicara. La ilaha illallah. Setelah itu sebentar lagi kalau Imam Mahdi sudah bangkit, hadirin rahimakumullah sudah ada, maka Dajjal pun hadirin rahimakumullah berarti ada. Setelah itu Nabi Isa pun hadirin rahimakumullah berarti ada. Hadirin setelah itu subhanallah, Islam hanya tinggal 40 tahun lagi, maka setelah itu hadirin rahimakumullah dihidup di dunia ini hanya orang-orang yang kafir, lalu kemudian terjadi kiamatul kubra. La ilaha illallah. Kalau hadirin rahimakumullah di luar negeri Islam, hadirin rahimakumullah, umat Islam diakui, Allah tampakkan kerisauannya, perjuangannya. Di dalam negeri hadirin rahimakumullah bahkan datang seorang laknatullah namanya MKC. Hadirin rahimakumullah, yang dia melecehkan Tuhan, bukan lagi Allah yang dilecehkan, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi Allah dan Rasulnya, firmannya pun dilecehkan oleh dia. Seorang murtadin. Dasar ya Indonesia, di luar besar, di dalam. Ini karena orang ini. Apa yang dia pertanyakan? Kata dia, kenapa orang-orang Islam itu ikut Muhammad, nurut ajarannya Muhammad. Padahal Muhammad itu di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menerangkan Muhammad itu orang suci. La ilaha illallah. Oke.
Kalau saya berhadapan dengan si kece tadi itu, M kece, yang disebut M-nya itu apa? Si kece laknatullah alaih, kita doakan semoga dapat hidayah atau mati dalam keadaan mengenaskan. Amin. Ya Rabbal alamin. Maka dia katakan seperti itu, bertanya, oke, saya akui. Di dalam satu ayat pun tidak ada Allah Subhanahu wa taala menyatakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang suci. Tapi pengangkatan harkat martabat derajat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah sampai Allah Subhanahu wa taala hadirin sampai mengagungkan ini nama Muhammad. Tidak pernah Allah memanggil nama kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Tapi dengan panggilan 125 nama kemuliaan, gelarnya. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habibi, Yasin di antaranya. Toha, itu nama Rasul. Rasa Nabi. Dipanggil gelarnya. Pak RT namanya Muhammad. Maka dipanggil oleh kita, Ahmad, Ahmad sini. Apalagi oleh orang yang usianya lebih rendah. Kira-kira Pak RT melotot nggak? Oh, nggak sopan amat lu menyebut nama gua. Padahal Ahmad begini namanya, terpuji. Tapi coba panggil Pak RT, Pak RT. Wih, masya Allah. Jangan Pak RT, akhir jabatannya aja dipanggil dia nggak marah. Dia sini karena dipanggil jabatannya. Satu. Yang kedua hadirin, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan lagi orang yang suci, tapi baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah yang berada di jalan yang lurus. Hakikatnya setiap manusia hidup ini ingin hadirin rahimakumullah berada di jalan yang lurus. Ingin jalan yang lurus, karena kalau jalan yang lurus hadirin tidak capek, cepat hadirin rahimakumullah sampai tujuan, menyingkat waktu, maka ada disebut jalan tol. Lurus nggak jalan tol, Pak? Kalau bun ada belokan tidak kulak-kelok begini. Coba kalau Bapak ke daerah saya Sukabumi Selatan, ada namanya di sana Jampang, Surade. Waduh, jalannya Pak. Kalau dihitung berapa kelokan kira-kira sampai Jampang itu? Sukabumi. Berapa kira-kira? Hanya 2, kiri kanan saja. La ilaha illallah. Subhanallah. Inginnya ada jalan tol. Jadi setiap manusia secara fitrah ingin hidup padin rahim lurus-lurus saja. Maka kita doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Pertanyaannya, siapa manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini sebagai hadirin rahimakumullah contoh yang dia sudah berhasil berada di jalan yang lurus? Siapa kira-kira? Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ayatnya? Bilang kasih MKC. Ayatnya jelas, Yasin. Yasin itu siapa? Yasin ini di dalam tafsir, di dalam kitab-kitab, di dalam kitab Qathul Ghais pun ada. Di dalam kitab hadirin rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Jailani menerangkan di dalam kitabnya Sirrul Asrar bahwa hadirin rahimakumullah Yasin itu adalah nama kecilnya baginda Rasulullah SAW yang dipanggil oleh Allah pada saat masih menjadi nur. Bukan lagi ruh manusia, tapi menjadi nur. Allah pancarkan nur datnya menjadi nur Muhammad, jadi titik ba dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nur ini hadirin rahimakumullah, kata Allah setelah jadi nur, Allah panggil Yasin.
Sehingga hadirin rahimakumullah, ini surat Yasin ini surat pertama yang difirmankan oleh Allah sebelum jadi jagat raya dan seisinya ini. Yasin, panggilan nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat jadi nur, sebelum jadi ruh manusia. Gak percaya tanyakan sama Allah. Yasin. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang di dalamnya terdapat banyak hikmah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka la minal mursalin. Innaka, nunnya nun taukid, penekanan. Ka ini kata ganti, bilang ke si MKC itu. Boro-boro ngerti bahasa Arab dan Quran. Mungkin hadirin rahimakumullah tahu bahasa Arab pun tidak. Dalam bahasa itu ada kata ganti. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Mutakalim, mufrad, hadirin rahimakumullah, kemudian goib. Subhanallah. Kalau bahasa Inggris, orang yang diajak bicara orang kedua you. Kalau bahasa Indonesia kamu, bahasa Sunda maneh, kasarna sia. Bahasa Jawa apa? Sampean. Kalau sampean ke orang Sunda, iya kaki sampean. Kalau orang Betawi apa? Ente. Hah? Lu. Anta jadi ente. Gantinya kak. Hadirin rahimakumullah, innaka la minal mursalin. Inna sesungguhnya ka, hei kamu Muhammad yang aku ajak bicara, kata Allah. Kenapa tidak inna Muhammad? Tapi innaka. Oh, kalau disebut inna Muhammad, maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada, orang-orang yang menyebut dan memberi menyandang nama Muhammad bakal ngaku-ngaku diri. Oh, lihat nih, surat Yasin diturunkan untuk aku, inna Muhammad. Banyak kejadian tuh. Bogor ada Muhammad Musaddiq, kudu dikadek kita nabi palsu. Ada Gulam Ahmad, nabi palsu. Sekarang ada lagi si M kece. Eta jangan buang itu nama M-nya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Nih. Innakala minal mursalin. Inna sesungguhnya engkau Muhammad itu kepada Nabi Muhammad, berarti yang langsung diberikan hadirin rahimakumullah berhadapan dengan Allah. Orang kedua dari oknum pertama, oknum pertamanya Allah, keduanya adalah ka Muhammad. Innaka la minal mursalin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di jalan yang lurus. Jadi siapa yang ada berada di jalan yang lurus? Yasin. Siapa Yasin? Muhammad. Allah sembunyikan itu hanya bagi orang-orang yang berilmu. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka laminal mursalin. Innaka sungguhnya engkau ya Muhammad adalah bagian atau bagian daripada rasul-rasul yang aku utus. Ala siratim mustaqim. Ing atase engkau berada di jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad itu adalah hadirin salah satu daripada rasul-rasul yang Allah utus, berada ala siratim mustaqim. Bersambung dengan kita hidup ingin di jalan yang lurus. Siapa yang sudah sukses di jalan yang lurus? Yasin. Siapa Yasin? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tanzila. Ayat dalam tafsir Tanzilal azizir rahim. Engkau itu adalah wahyu yang diturunkan. Jadi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hadirin rahimakumullah, wahyu, in huwa illa wahyu yuha. Bukan lagi manusia suci. Kalau manusia suci kadang-kadang matinya tidak suci. Betul apa betul? Kadang-kadang dipertanyakan kesuciannya. Contoh, di kita ada wali ke-10 namanya siapa? Syekh Siti
jenar. Kata orang hadirin rahimakumullah yang menganut ilmu Syekh Siti Jenar, katakan Syekh Siti Jenar suci. Kata yang lain lagi, oh enggak, itu sesat. Hadirin rahimakumullah, bisa jadi fitnah. Maaf, HRS Habib Rizik Syihab. Kata hadirin yang mengaguminya, kata para santri, para ulama yang paham agama, hadirin rahimakumullah, beliau Habib, keturunan Rasul, memperjuangkan agama, beliau suci. Tapi kata musuhnya, yang memusuhinya, subhanallah, Gus Dur. Hadirin rahimakumullah, kata orang-orang PKB, NU waliullah. Tapi kata yang tidak senang, tapi kalau orang berada di jalan ala siratim mustaqim dari awal sampai akhir, subhanallah. Jadi Rasulullah ini bukan lagi orang suci, tapi di atas suci kesucian karena firman Allah yang diturunkan. La ilaha illallah. Subhanallah. Penjelasannya lagi, Bapak hadirin rahimakumullah lihat di dalam hadirin rahimakumullah surat Yasin ayat 60 dan 61. Subhanallah. Nanti takut habis pembahasan kita. Oke, itu saja. Jadi hadirin rahimakumullah, subhanallah, ini kita di luar hadirin rahimakumullah besar, agung, tapi di Indonesia ada yang meludahi muka kita. Subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk menegakkan ini agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan tentang kaidah kitab hikam. Kaidah hadirin rahimakumullah yang ke-8, maaf, ke-9. Kemana ke-9 ya? Ke-9, ke-10, ke-11. Kemudian ke-12, ke-8 ya. 8, 9, 10, 11, 12. Ke-8 hadirin rahimakumullah dikatakan kata Syekh Ahmad Athaillah, idza fataha laka wijatan minat ta'arufi fala tubali maha in qala amaluha fa innahu ma fatalaka wa huwa yurid. Panjang. Jadi apabila Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hidayah kepada engkau, mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala tentang kasih sayangnya kepada engkau, maka engkau ini jangan bangga dengan amal-amal yang kau perbuat, karena sesungguhnya amal engkau yang engkau perbuat itu hanyalah hadiah yang tidak berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan yang Allah berikan kepada kamu. Maka itu hidayah rahasia Allah. Kita duduk di tempat ini bukan keinginan kita, tapi karena kasih sayang Allah. Bukan karena amal kita. Bukan karena hadirin rahimakumullah apa yang kita punya. Bukan yang kita usahakan, tapi Allah cinta terhadap satu sifat kebaikan yang istiqomah kita lakukan dari sejuta macam dosa-dosa kita. Subhanallah. Dasarnya. Maka muncul hadirin rahimakumullah, kemarin sudah diterangkan makom-makom orang di hadapan Allah. Pertama ada abid. Ini minimal kita harus punya tingkat sampai sini, abid. Orang yang hidup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang yang takwa minimal makomnya di sisi Allah dalam tingkat abid. Sebelum tingkat ini tidak ada lain kecuali tingkatan makom yang disebut munafik. Di bawah munafik ada fasik hadirin. Minimal kita mah orang yang terkategori sebagai orang yang disebut orang yang abid. Abid itu ahli ibadah. Abid itu hadirin rahimakumullah orang yang selalu punya prinsip la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan, aku ini hidup terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrah. Satu. Abid akan naik, hadirin jangan puas dengan tingkat abid, naikkan menjadi tingkat asyikin yang selalu melihat segala sesuatu dengan husnudon kepada Allah, Rahman Rahim Allah. Naik lagi dari asikin, mutakholik. Mutakholik ini orang yang sudah menyeimbangkan antara kurbil faraid dengan kurbil nawafil, antara keinginan akal, otak, hawa nafsu dengan keinginan kolbu. Subhanallah.
naik lagi. Sudah kemarin diterangkan ini. Orang mutakholik. Jangan juga hadirin rahimakumullah puas dengan tingkatan di hadapan Allah, naik menjadi hadirin rahimakumullah tingkat muwahhid. Orang yang fana hadirin rahimakumullah dengan nur dat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah juga jangan puas sebelum mendapatkan hadirin rahimakumullah tingkat yang disebut mutahakkik. Artinya mutahakkik ini orang yang bijaksana sehingga pada saat dia berbicara tentang satu perkara di dalam hadirin rahimakumullah ilmu balaghah muqtadol makom, melihat orangnya. Saat dia dekat dengan Allah setinggi-tingginya, baginda Nabiullah Muhammad SAW dengan para sahabat karo malam hari, maka hadirin rahimakumullah berpakaian hadirin rahimakumullah orang-orang para nabi yang seperti para malaikat yang muqarrabin yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau siang hari seperti panglima perang hadirin rahimakumullah yang siap bertempur. Subhanallah. Jadi kita pun demikian. Malam hari merengek-rengek kepada Allah, siang hari hadirin rahimakumullah bekerja keras untuk apa? Persiapan ibadah. Ini orang yang mutahakkik. Maka hadirin rahimakumullah derajat ini bisa tercapai manakala apa? Manakala orang beramal. Tapi amalnya hadirin rahimakumullah tanawat ajnasul amali litanawwi waridatil ahwali al amalu suwarun qaimatun wa arwahu wa wujudu sirri ikhlasi fiha. Itu kaidah yang ke-9 ke-10. Maka dia beramalnya hadirin rahimakumullah harus istiqomah dengan ruh yang ikhlas. Jasad ini adalah amal, ruhnya adalah ikhlas. Maka din rahimakumullah ini jasad, kalau tidak ada ruh maka disebut mayat. Maka hadirin rahimakumullah jasad kalau ditinggalkan ruh jadi jasad, lama kelamaan hadirin rahimakumullah bau busuk. Amal tanpa hadirin rahimakumullah ikhlas, maka boro-boro sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada hadirin rahimakumullah menjadi penyakit ditinggalkan oleh dia pun menjadi busuk, menjadi nama buruk dia. La ilaha illallah. Ini. Maka hadirin rahimakumullah ikhlas itu kata ulama ada 3. Pertama hadirin rahimakumullah ikhlasul am. Ikhlasnya orang umum. Yang kedua hadirin rahimakumullah ikhlasul khas. Ikhlasnya orang yang khusus. Yang ketiga ada ikhlasul khasul khas. Adalah ikhlasnya orang yang khusus di atas yang khusus. Seseorang beramal dengan tingkat yang umum apa? Maka dia setiap amalnya digandungkan karena keinginan dunia. Sebelum berangkat dia kerja, maka ba'da subuh dia baca dulu surat Yasin. Ditanya, Pak, kenapa sih terbiasa membaca surat Yasin ba'da subuh? Kata Rasulullah, barang siapa orang yang membaca surat Yasin setelah subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan seluruh hajatnya di hari ini. Oke. Berangkat lagi hadirin rahimakumullah sampai ke mana namanya? Ke kantor. Sebelum masuk kantor ada musola, sholat dulu 2 rakaat dia. Sholat apa namanya? Sholat tadi sholat isyraq, kemudian dia sholat duha. Tanya, Pak, kenapa sholat duha? Aku sedang meminta kepada Allah agar dimudahkan rizkiku. Setiap apapun perkara dunia dia datang dulu kepada Allah ikhlas. Pak, kenapa saum Senin Kemis? Supaya sehat, kan saya punya penyakit diabetes. Ikhlas. Pak, kenapa saum Daud? Karena apa? Ya, kata dokter saya harus mengurangi makanan-makanan. Daripada itu mendingan saum saja. La ilaha illallah. Ini boleh ikhlas. Dia selalu kepada Allah untuk mengadukan dan berharap pada kepentingan dunia, ikhlas. Ikhlasul khas, ikhlas yang kedua, maka seseorang ini melakukan amal dengan berharap
dia takut dengan neraka, takut adab kubur, takut adab badin rahimakallah masyar, mizan, sirat, neraka, dan dia berharap masuk ke dalam surga. Bahkan dia meminta berharap kepada Allah dengan amalnya mendapat nikmat kubur, nikmat masyar, nikmat mizan, nikmat sirat. Ikhlas kedua. Ada ikhlas yang paling tinggi, disebut ikhlasul khas. Orang ini beribadah, beramal, tidak mengharapkan perkara dunia, tidak mengharapkan akhirat, tapi dia berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya saya jalankan, kata Allah juga lewat Rasulnya, abdi atini fima amaratuka wala tuallimni bima yuslihuka. Di dalam hadis qudsi, hei hambaku, pokoknya kamu takwa saja kepada aku, jalankan seluruh perintah aku, jauhi larangan aku, hidup dengan sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW, nabiku. Subhanallah. Maka kau jangan ajarkan apa yang menjadi keperluan kamu kepada aku. Abdi atini fima amartuka wala tuallimni bima yuslihuka. Tapi orang ini tidak akan bisa hadirin rahimakallah hidup seperti ini, ikhlas dengan tingkat ini, kecuali orang itu memasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah putrinya. Apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis aslihli sya'ni kullahu wala takilni illa nafsi tarfatal ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Dat yang hidup dan yang berdiri, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastagis, dengan kasih sayangmu aku berharap mengajukan seluruh daripada hajatku kepadamu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis. Kalau untuk semua nastagis. Aslihli sa'ni kullahu, ya Allah sempurnakan, perbaiki seluruh daripada amal-amalku, keinginanku, hajat-hajatku, dan jangan sedikit pun engkau serahkan diri seluruh urusanku itu kepada diriku, kepada hawa nafsuku, walaupun sekejap mata. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis aslih lisani kullahu wala takilni illa nafsi tarfatal ain. Maka orang ini hadirin rahimakallah bisa beramal dengan ikhlas, hadirin rahimakallah, dengan doa ini salah satunya. Yang kedua, kalau dia beramalnya hadirin rahimakallah dengan apa? Kaidah yang ke-11-nya, idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudpan la yutimma tana ijuhu. Idfin wujudaka fi ardil humuli, maka idfin wujudaka, maka tanamkanlah wujud kamu itu, ai amal-amal kamu, ibadah kamu itu lakukan dalam keadaan humul. Idfin wujudaka fi ardil humuli. Apa itu humul? Kerendahan, kekosongan. Jadi orang itu disebut ikhlas manakala dia melakukan amal ibadah dengan kerendahan hati, tidak mau terkenal, tidak mau disebut, adanya tidak, hadirin rahimakumullah, adanya tidak berpengaruh, tiadanya tidak ditanya. Maka orang yang seperti ini hadirin rahimakumullah harum namanya di langit, hadirin rahimakumullah, walaupun tidak dikenal di dunia. Subhanallah. Ini. Maka hadirin kita hidup ini di dalam surat Ibrahim ayat 24, hadirin rahimakumullah, subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ayat selanjutnya, tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Subhanallah. Coba lihat Pak. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah kalian
tidak melihat ayat, tidak memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada kita. Hidup itu harus seperti, hadirin rahimakumullah, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang disebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau kalimat Ismul Adzam itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang thayyib, yang baik. Asluha sabitun, akarnya itu menghunjam ke bumi. Wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Subhanallah. Lalu kemudian tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, setiap muslim hadirin rahimakumullah berbuah. Jadi kita ini hidup harus seperti pohon, akarnya menghunjam ke bumi, kemudian batangnya menjulang tinggi ke langit, pada waktunya berbuah. La ilaha illallah. Pohon kalau kita tanam sudah lama bertahun-tahun tapi kemudian tidak berbuah, apalagi pohon hadirin rahimakumullah, pohon rambutan yang biasanya mengundang semut, apalagi pohon hadirin rahimakumullah alpukat yang apabila mau dia hadirin rahimakumullah berbuah itu daunnya gugur diganti dengan apa? Ulat. Kira-kira hadirin pohon yang seperti itu lama kita tanam sudah besar tidak berbuah, kira-kira di gimana tuh? Ditebang, dijadikan hadirin rahimakumullah bahan bakar, kayu bakar, bukan bahan bakar. Begitupun manusia kalau beramal beribadahnya hadirin rahimakumullah tidak mengakar ke bumi, tidak bermanfaat untuk manusia yang lain, dan tidak sampai kepada Allah dengan keikhlasannya, subhanallah, bagusnya orang itu hadirin rahimakumullah di mana? Ditebang. Karena apa? Wujuduhu keadamihi, adanya sama dengan tiadanya. Wujuduhu keadamihi. Subhanallah. Jadi hadirin rahimakumullah jangan terkenal. Subhanallah. Karena apa hadirin rahimakumullah? Kalau kita terkenal, subhanallah, karena amal kita sudah barang tentu, kata ulama, kata ahli hadirin rahimakumullah tasawuf, ahli-ahli sufi, dikatakan orang yang beramal karena ingin terkenal, hadirin, sesungguhnya amalnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yutpan la yutimma tanaiju. Maka tidak akan mungkin satu pohon itu bisa tumbuh baik kalau tidak ditanam dengan baik, dipelihara dengan baik. Begitupun hadirin amal ini tidak akan pernah ikhlas kalau tidak dilakukan dengan istiqomah, lalu kemudian hadirin rahimakumullah terus dijaga hadirin keistiqomahan hingga dia ikhlas, sehingga dia berakal kepada sesama manusia. Karena khairun nas yanfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, dan amal kemanfaatannya itu hadirin tembus ke langit. Hadirin rahimakumullah, seperti apa namanya? Seperti tadi, cabang yang menjulang tinggi ke langit, lalu kemudian berbuah, buahnya yang disebut dengan amal yang baik, disebut soleh. La ilaha illallah. Kalau terus dia soleh, apa itu soleh? Soleh itu 24 jam dia tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, istiqomah, kemudian dia mendapatkan gelar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keikhlasan, kerendahan hati ini tidak akan juga dicapai kalau hadirin rahimakumullah kaidah ke-12-nya subhanallah tidak dipakai. Apa kaidah ke-12-nya? Hadirin rahimakumullah tadi. Kata Syekh Ahmad Athaillah, hadirin rahimakumullah, tidak akan pernah bisa hadirin rahimakumullah kolbu ini bersih daripada perkara dosa kecuali hadirin rahimakumullah dengan ujlah. Jadi hadirin rahimakumullah, satu perkara saja tidak akan bisa hadirin rahimakumullah ini kita bisa ikhlas menjaga hadirin rahimakumullah
Baik ini amal kita dengan keikhlasan, kalau kita hadirin rahimakumullah tidak ujlah. Maka orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hadirin rahimakumullah hanya dia lakukan 4 perkara. Pertama, dia banyak diam. Yang kedua, dia banyak lapar. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, dia banyak introspeksi diri. Dan yang keempat, selalu takwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi titik intinya hadirin rahimakumullah ini bahwa kita harus ujlah dan harus hijrah. Subhanallah. Mohon maaf saya lupa bawa kacamata lagi. Fama nabata mimman lam yudfan la yutimma tanaijuhu. Lupa kaidah ke-12-nya. Subhanallah. Oke. Boleh sampai sini ada pertanyaan dulu, Pak? Sambil cari dulu nih. Ujlatin yadkhulu biha midan fikratin. Mana faqal basyai'un misla ujlatin yadkhulu biha midan fikratin. Mana faqal basyai'un. Tidak akan pernah bisa hadirin rahimakumullah qalbu kita, pikiran kita, jiwa kita ini terbebas, terbersih daripada dosa. Mana faqal basyai'un misla ujlatin, kecuali dengan cara ujlah. Apa itu ujlah? Ujlah ini hadirin rahimakumullah kita meninggalkan satu kesibukan, pikiran, tujuan dan sebagai macam hadirin rahimakumullah kepada tujuan yang berbeda. Siang hari kita memikirkan perkara dunia, malam hari tinggalkan pikiran dunia itu. Sehingga di dalam madhab Imam Hanafi, Pak, dikatakan bahwa hadirin rahimakumullah kalau seseorang berbicara perkara dunia ba'da asar, hukumnya makruh. Kalau berbicara masih perkara dunia ba'da isya, haram hukumnya. Ini dicabutnya kebarokahan daripada rizkinya. Jadi sudah stop hadirin rahimakumullah, kalau hadirin rahimakumullah sudah asar, jangan berbicara lagi perkara dunia. Saya waktu hadirin rahimakumullah dakwah ke South Africa di Cape Town, maka hadirin orang-orang South Africa katakan, Masya Allah, kami menunggu orang-orang Indonesia datang. Karena apa? Orang-orang South Africa itu hadirin rahimakumullah sedikit orang-orang muslimnya, tapi orang-orang kaya di sana. Seperti hadirin rahimakumullah di kita mah 8 naga itu. Hah? Seperti cukong-cukong di kita. Di sana orang-orang muslim hadirin rahimakumullah tinggi badannya orang Eropa, kulitnya orang Eropa, matanya orang Indonesia, rambutnya orang Indonesia. Karena hadirin rahimakumullah kebanyakan orang asli sana adalah keturunan Syekh Maulana Yusuf Al-Makassari. Subhanallah. Mereka bangga kalau orang datang Indonesia datang ke sana. Mereka di rahimakumullah pekerjaannya itu berdagang. Setiap tahun mereka belanja datang ke Indonesia. Punya kapal hadirin rahimakumullah besar. Kapal besar itu hanya punya 2 saudagar. Dia penuhi. Belanja ke Jakarta, belanja ke Semarang, belanja ke Surabaya. Untuk 1 tahun belanja. Subhanallah. Mereka berdagangnya Pak hadirin rahimakumullah jam 8. Kemudian jam 12 tutup, duhur tutup, kemudian dagang lagi, asar tutup, sudah tidak ada lagi. Di pinggir-pinggir mereka hadirin rahimakumullah banyak apa? Banyak toko-toko orang non-muslim, hitam-hitam. Maka anehnya, mereka tidak akan berangkat dulu hadirin rahimakumullah ke tokonya sebelum sholat duha. Sebelum baca dulu Al-Quran. Tapi hadirin rahimakumullah, subhanallah, yang belanja sudah ngantri dengan nomor urutan. Saat masih ada urutan hadirin rahimakumullah duhur, maka dia katakan kami mau tutup. Kalau Anda mau barang kami sama, tuh di seberang kami ada yang jualan, silahkan Anda ke sana. Subhanallah. Asar mereka tutup, masih ada yang belanja, katakan kami tutup. Nah, ini sama kualitas barang yang kami jual sama dengan yang di seberang. Silahkan kalian belanja di sana. Paling beda sedikit saja. Kira-kira kita begitu tidak nih dalam dagang? La ilaha illallah.
Mereka tidak berbicara, bos, tidak berbicara masalah dunia ba'da asyar. Saya heran, tanya abang mereka, Pak, ini apa nggak rugi ini? Masya Allah, Ustaz. Emang di Indonesia kalau dagang bagaimana katanya? Oh, di kami di sana ada toko 24 jam. Masya Allah. 24 jam buka, iya. Tapi nggak kaya-kaya ya. Iya, saya pernah jalan-jalan ke sana. Betul ada Pak. Kata dia, ada betul. Di pasar-pasar itu ada toko 24 jam. Hadirin rahimahullah, warung kopi. Tapi aneh itu 24 jam nggak kaya-kaya. Padahal harusnya dagang 24 jam kaya. Orang bermimpi dia terima duit. Subhanallah. Kenapa? Duit dapat tapi hadirin kebarokahan dicabut oleh Allah. Tidak ziyadat minal khair. Subhanallah. Maka harus ujlah. Ujlah hari ini hadirin rahimah keluas. Ujlah ini kata Imam Al-Ghazali laisa ujlah bihijrah. Tidak ada ujlah kecuali harus hijrah. Hijrah ini ada dua. Ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Hijrah makani sudah ditutup. Tidak ada lagi hijrah kata Rasulullah setelah Fathul Mekah. Tidak ada lagi hijrah makani. Yang ada hijrah maknawi. Dari yang tadinya maksiat kepada taat. Yang tadinya yakin kepada kepada mal, yakin terhadap amal. Yang tadinya yakin terhadap makhluk, sekarang jadi yakin terhadap Khaliq. La ilaha illallah. Itu hijrah maknawi. Yang tadinya tidak ke masjid sholatnya, sekarang ke masjid. Yang tadinya hadirin rahimakumullah terlambat datang sholat berjamaah, sekarang duluan. Tadinya tidak baca Quran, sekarang baca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Ma nafa'a qalba syai'un misla ujlatin yadkhulu biha midanun fikratin. Tidak akan pernah bisa seseorang ini membersihkan kolbu dengan cara apapun kecuali harus ujlah. Hadirin syarat ujlah harus hijrah. Karena kalau dia ujlah menyempatkan diri, memikirkan akhirat dalam waktu tertentu, meninggalkan perkara-perkara dunia, hadirin rahimakumullah, maka apa yang terjadi? Midan fikran. Maka dia masuk ke medan fikir sehingga fikir ini bersih, memikirkan perkara-perkara nanti kehidupan dia setelah meninggal, setelah di dunia ini. La ilaha illallah. Jadi ujlah ini perlu, Pak. Ujlah ini tadi hadirin rahimakumullah introspeksi diri, tetapi hadirin rahimakumullah dekat kepada Allah. Kata ulama, ujlah kita hadirin rahimakumullah tadi pertama menyendiri, yang kedua banyak lapar, yang ketiga banyak diam, yang keempat hadirin rahimakumullah introspeksi diri. Introspeksi diri udah belum? Belum ya? Introspeksi diri. Dan yang keempat bangun malam-malam untuk meratap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ada pertanyaan atau tambahan? Jam 9 masih 4 jam, masih 3 jam, insya Allah. Kalau tidak ada, itu saja yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan atau tambahan? Insya Allah ya. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi saya ingatkan bahwa kita ini akhir zaman. Sebentar lagi tidak akan pernah ada siapapun yang bisa menghalangi kejayaan Islam. Karena kejayaan Islam ini seperti datangnya di terbitnya matahari. Tidak ada siapapun yang bisa menghalangi terbitnya matahari. Yang menghalanginya pun akan terasa panas, hadirin rahimakumullah. Rasulullah sudah berjanji per 100 tahun akan ada mujaddid, pembangkit, penegak agama. Kita terpuruk di 1924. Khut Utsmani di Turki jatuh dengan adanya si Kemal Ataturk 1924. Maka hadirin ke 100 tahun dekat lagi 2024. Tinggal pilih hadirin rahimakumullah, mau jadi pasukannya Imam Mahdi, atau mau jadi musuhnya Imam Mahdi, atau mau jadi orang yang dikorbankan, atau mau jadi pasukan Dajjal laknatullah alaih. La ilaha illallah. Maka orang yang tidak akan pernah terkena fitnah Dajjal laknatullah alaih di akhir zaman, diantaranya yang pertama adalah orang yang suka membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat.
Siangnya baca surat Al-Kahfi, malamnya surat Yasin. Yang kedua, orang yang suka menjaga sholat 5 waktunya di awal waktu, caranya berjamaah, tempatnya di mana adzan dikumandangkan, di masjid atau di musola, maka orang ini akan jauh daripada, tidak akan pernah terkena fitnah Dajjal. Dan yang ketiga, dia selalu taat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dibimbingan para alim ulama. La ilaha illallah. Insyaallah hadirin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebenarannya datang dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Kesalahannya datang dari kebodohan pribadi. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada yang mendengar pengarah suara ini dan hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keikhlasan kepada kita, kepada hati kita, hadirin dalam beramal, sehingga kita pun bisa beramal ini bukan hanya sekedar ikhlas, tapi hadirin rahimku dengan segala kerendahan hati, tidak menginginkan kita terkenal, tidak inginkan kita ini dikenal oleh orang. Dan juga hadirin rahimku, semoga Allah golongkan kita kepada orang-orang yang selalu hadirin rahimku dekat dengan Allah, ihsan namanya, sehingga kita beribadah seakan-akan melihat Allah, dan di luar daripada ibadah mahdoh, saat goir mahdoh kita serasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Insyaallah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.